Jadi, Anies ini diam-diam main belakang ketemuan sama Menteri Keuangan Singapura. Kok diem-diem baik, Bang Anies? Salam damai untuk Indonesia. Berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Gubernur seiman kita, Anies Baswedan. Ya, jadi Anies ini diam-diam main belakang ketemuan sama Menteri Keuangan Singapura. Kok diem-diem baik, Bang Anies? Jadi gini ceritanya. Seperti kita ketahui bersama, Menteri Keuangan Singapura, Mr. Lawrence Wong, itu lagi berkunjung ke Indonesia. Jadi dia ini bertemu dengan beberapa pejabat yang ada di Indonesia. Ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian juga Menteri Koordinator Ekonomi Erlangga Hartarto, dan kemarin yang sudah saya sempat bahas di video sebelumnya, bertemu dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Banyak agenda yang dilakukan di sini. Berbicara masalah isu global, kemudian penanganan COVID antara Indonesia dengan Singapura. Yang terbaru adalah investasi atau kerjasama di bidang ekonomi. Singapura akan berinvestasi karena Indonesia akan mendirikan pelabuhan yang ada di Kendal, Jawa Tengah. Makanya kemarin bertemu dengan Ganjar Pranowo. Nah, Mr. Lawrence Wong ini kemudian pada tanggal 20 Mei kemarin nge-tweet di akun Twitternya. Dia memposting foto berdua dengan Anies Baswedan sambil ketawa-ketawa. Kemudian di caption ya, dia bilang, "Senang berjumpa dengan Tuan Anies Baswedan. Kita berbicara masalah isu global, kemudian penanganan COVID, dan tidak sabar menunggu kehadiran Tuan Anies Baswedan ke Singapura nantinya." Jadi dengan seperti ini, Anies memang ada rencana mau ke sana dan ditungguin sama Menteri Keuangannya Singapura. Nah, tapi yang ada yang aneh, yang nggak biasanya dilakukan oleh Anies Baswedan. Dia sama sekali nggak mereply ataupun komen di akun Twitter si Mr. Lawrence Wong ini. Apalagi di akun pribadinya Anies, di Twitter maupun di Instagram, sama sekali tidak ada postingan ini. Padahal biasanya Anies ini selalu pamer, ketemu sama siapapun, terutama bertemu dengan pejabat dari luar negeri, dia selalu pamer. Bertemu dengan Menteri Luar Negeri Singapura beberapa waktu yang lalu, Vivian Balakrishnan, diposting di akun Instagramnya, diposting di Twitternya, dengan bangganya dia bilang, senang berjumpa dengan lawan bicara yang berbobot. Kemudian bertemu dengan Menteri Pembangunan Singapura, Mr. Desmond Lee, dia juga mempostingnya di akun Instagram maupun di Twitternya. Dia bilang, senang berbicara dengan lawan bicara yang cerdas. Seolah-olah menunjukkan bahwa Anies ini adalah juga orang yang cerdas. Menunjukkan kemampuannya dalam berbahasa Inggris, itu yang selalu dia lakukan. Ingin menunjukkan, ingin membangun image bahwa dia ini adalah pemimpin yang cerdas, kemudian bisa berkomunikasi dengan orang luar negeri menggunakan bahasa Inggris, kemudian berbicara dengan partnernya yang juga berpikiran cerdas, seolah-olah menyamakan dia sama-sama orang cerdas. Padahal, kalau kita lihat dari foto yang diunggah oleh Lawrence Wong di Twitternya, tampak keduanya ini sangat bahagia. Anies bisa tertawa lepas, seolah-olah suasana cair. Tapi, kenapa kok nggak diposting di akun pribadinya Anies? Padahal di situ tampak begitu antusias, begitu bahagia dengan tertawa lebar. Kenapa, Anies? Takut. Iya, memang disinyalir. Diduga kuat, Anies ini ketakutan. Ketakutan sama apa? Ketakutan sama pendukungnya Abdul Somad. Karena pendukungnya Abdul Somad ini kan pada ngamuk-ngamuk. Kita tahu sendiri mereka sampai demo di Kedubes Singapura, kemudian
menyerang akun pribadi para pejabat di Singapura, dihack, digempur, kemudian mencoba merayu masyarakat Indonesia untuk nggak datang ke Singapura, mengecam, mau mengencingin lah, kemudian juga mau memboikot produk-produk Singapura. Apa jadinya kalau misalkan mereka tahu Anies Baswedan bertemu dengan Menteri Keuangan Singapura? Bisa-bisa Anies didemo juga di balai kota. Makanya Anies ketakutan. Kenapa Anies ketakutan? Karena pendukungnya Abdul Somad rata-rata adalah pendukungnya Anies Baswedan. Dia takut kehilangan suara nanti karena dia saat ini sedang terobsesi menggebu-gebu untuk mencalonkan diri jadi presiden di 2024 mendatang. Kita juga tahu bagaimana kedekatan Abdul Somad dengan Anies Baswedan pada saat Pilkada 2017 lalu. Abdul Somad dengan pendukungnya yang begitu banyak, pemuja yang begitu banyak mendukung Anies Baswedan, pendukung yang ada di Jakarta, sudah pasti mereka ini satu server. Nah, kalau misalkan pendukung Abdul Somad ini tahu kejadian ini, pasti Twitter Anies ataupun Instagramnya diserang habis-habisan, dicaci maki. Makanya Anies takut dengan kejadian ini. Bayangkan sekarang kalau misalkan kemudian Anies kehilangan dukungan. Mau ngapain coba? Pendukungnya ya mereka-mereka ini. Para pengasong agama ini, penunggang agama ini yang mendukung Anies. Kalau misalkan mereka mencabut dukungannya kepada Anies, apa yang terjadi? Itu yang ditakutkan Anies. Karena tidak menutup kemungkinan mereka ini sangat berjasa atas kemenangan Anies di 2017 menggulingkan Ahok dengan cara yang sangat menjijikan. Apalagi Anies kan memang sekarang meskipun belum mendapatkan dukungan dari partai manapun, dia ini ngebet banget jadi presiden. Balihonya di mana-mana, segala macam kegiatan yang ada di DKI Jakarta seolah-olah di framing adalah sebuah berhasilan, sebuah hasil karyanya dia untuk mencuatkan namanya. Jadi, buat pendukung Abdul Somad, kalau kalian menyaksikan video ini, nih saya kasih tahu, Anies diam-diam bertemu dengan Menteri Keuangan Singapura. Silakan diserang akun pribadinya, Twitter, Instagram, kalau perlu didemo sebagai seorang pengkhianat. Jadi, mungkin sekarang Anies nggak bisa tidur karena sudah banyak pemberitaan di mana-mana yang mengatakan bahwa dia diam-diam bertemu dengan Menteri Keuangan Singapura. Sepertinya sekarang memang dia lagi nggak bisa tidur, takutnya diam-diam ada yang menggeruduk atau menteror rumah dinasnya atau menteror keluarganya gara-gara berkhianat dan bertemu dengan Menteri Keuangan Singapura. Lah Nis, semoga kamu bisa tidur nyenyak ya. Oke, sekian dulu info dari saya. Kita tunggu Anies dak-dikduk sambil kita minum kopi sama-sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Habis ini saya mau ke rumah pakar mantan, mau balikin baju. Salam damai untuk Indonesia.